Bila Sandi mengendarai mobil dengan bensin sebanyak 30 liter dapat menempuh jarak 120 km. Berapakah jarak yang ditempuh Sandi apabila mobil tersebut menghabiskan 3 liter bensin? A. 15, B. 20, C. 25, D. 30, E. 42. Baik, sebelumnya saya menyapa dulu ya. Halo, ketemu lagi di Rizky Stay Ngajar. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga hari ini menyenangkan. Oke, langsung saya kira jawab soalnya. Jadi kalau bensin yang diisi oleh mobil Sandi gitu kan, mobil Sandi mengisi bensin sebanyak 30 liter akan dapat menempuh jarak 420 km gitu. Jadi di sini katakanlah bensin ini jarak gitu kan. Bensinnya di sini 30 liter berbanding 420 gitu ya. Nah, kalau cuman diisi 3 liter saja nih mobil si Sandi ini. Nah, kira-kira berapa ya? Gitu. Coba lihat. Ini kan jarak bensinnya atau isi bensinnya semakin berkurang, maka jaraknya pasti semakin pendek gitu kan. Itu artinya ini perbandingan senilai ya. Gitu. Misalnya ini J ya, gitu ya. Coba. Nah, kalau perbandingan senilai bisa kita kalikan silang gitu. Kalau terbalik kita lurus kali lurus gitu kan, kali lurus. Oke. 30 dikali J itu kan 30J. Sama dengan 3 kali 420 gitu. 30 dengan 3 ini kan bisa dicoret jadi 10 ya ini ya. Nah, 420 dengan 10 nolnya coret aja gitu, sehingga J-nya sama dengan 42 ya. Oke, pilihan jawabannya yang Elva gitu. Mau cara cepat gitu atau cara lebih mudahnya? Caranya gini aja. 30 ke 3 ini kan dibagi 10 ya. Nah, dibagi 10 berarti ini juga dibagi 10. Gitu, karena kan perbandingan senilai. 120 dibagi 10 ya coret aja nolnya. Jadi 42. Tuh, sama kan? Itu hasilnya. Oke. Yang L Pak jawabannya. Keberagaman menjadi pisau bermata dua bagi Indonesia. Jika masyarakat menganggap hal itu positif, maka keberagaman akan mengakibatkan bersatunya seluruh komponen masyarakat Indonesia. Jika masyarakat menganggap hal itu negatif maka akan berakibat pada perpecahan karena perbedaan budaya antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Peran nasionalisme yang diwujudkan melalui hal ini contohnya: A. Teman-teman Nia yang tertawa ketika Nia menari tarian daerahnya. B. Mika tidak memilih-milih dalam berteman meskipun berbeda suku. C. Pardi tidak keberatan untuk berkumpul bersama temannya yang berbeda agama. D. Tidak sedikit yang membicarakan Mikey karena warna kulitnya yang gelap. E. Draken selalu memberikan yang terbaik walaupun atasannya berbeda kepercayaan. Oke, ini gampang banget ya. Soal ini lebih fokus ke penalaran. Gitu, bukan hafalan gitu ya. Coba di sini kata kuncinya nah ini peran nasionalisme gitu yang diwujudkan. Jadi contoh sikap nasionalisme gitu ya. Kata kunci dari sini gitu. Jadi contoh perilaku nasionalisme gitu ya. Yang maksud kata kunci dari soal itu. Coba teman-teman Nia yang tertawa ketika Nia menari tarian daerahnya. Ini tidak menunjukkan sikap nasionalisme ya, karena di sini ada kata tertawa. Berarti nih salah ya.
Mika tidak memilih-milih dalam berteman meskipun berbeda suku. Masuk ya, tapi kita simpan dulu. Cek. Pardi tidak keberatan untuk berkumpul bersama temannya yang berbeda agama. Ini ke arah nilai-nilai ketuhanan gitu kan. TY ME gitu. Atau Pancasila sila pertama. Coba. Tidak sedikit yang membicarakan Maiki karena warna kulitnya yang gelap. Di sini kata membicarakan itu artinya ini istilahnya gibah gitu ya. Ini kurang tepat yang D ini itu. Draken selalu memberikan yang terbaik walaupun atasannya berbeda kepercayaan. Ini sama dengan yang B ini gitu ya, yang C ya, ini sama dengan yang C ini. Jawaban yang C gitu ya. Oke, jadi pilihan jawabannya harusnya yang beta ya, gitu. Oke, yang beta jawabannya. (515 per 88 per 61 per 34 per 7 berapa lagi? A 383, B 382, C 381, D 380, E 379. Oke. Kita tulis ulang dulu ya. 515, 488, 461, 434, 407. Kemudian berapa? Gitu ya. Nah, kalau melihat jaraknya ini kan jaraknya terlalu berdekatan gitu kan. Artinya ini dikurangi kemungkinan pengurangan gitu istilahnya ya. Polanya adalah pengurangan atau dikali. Tapi kalau jaraknya cukup jauh, kemungkinan dibagi. Nah, coba nih. Ini kan ujungnya 5. Di sini ujungnya 8. Kalau 5 dikurangi 8 kan nggak bisa. Pakai 15. Tambahkan satunya di sini 15. Kurangi 8 berarti ini kemungkinan selisihnya ujung angkanya tuh 7 gitu kan. Ujung angkanya 7. Titik-titik 7 gitu ya. Coba nih. 8 ke 1 juga ini kemungkinan selisih angkanya titik-titik ujung angkanya itu 7 gitu. Nah, 1 ke 4 ini kan nggak bisa ya. Berarti 11 dikurangi 4 juga sama 7 gitu. 7 ya. Nah, berarti ini juga sama. Ini kan titik-titik 7 gitu selisihnya. Nah, berarti ini ke sini juga kemungkinan ujung angkanya atau angka akhirnya kemungkinan ininya 7 gitu. Pasti ujung angkanya 7. Berapa? 7 kurangi 7 berapa? 0. Nah, cek di pilihan. Yang 0 cuman yang delta jawabannya. Gitu. Oke, pilihannya yang delta ya. Gitu. Jadi ini gambaran ya buat kalau lagi tes, kalau misalkan ini dikurangi gitu kan per 88, khawatirnya kelamaan gitu. Cukup aja fokus ke angka bagian belakangnya gitu atau angka ujungnya gitu kan. Angka paling akhir gitu. Itu pasti hasilnya sama gitu kan. Kayak misalkan 5 kurangi 8. Kalau 5 kurangi 8 kan kecil ketemu besar sulit. Tambahkan 1. Hasilnya pasti ketemunya 7 gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang delta ya gitu. Tertawa titik sama dengan titik dokter. Oke. A humoris badan, B humor obat, C lucu rumah sakit, D jenaka parah, E pelawak sehat. Oke. Jadi tertawa itu kan suatu kondisi gitu kan. Suatu kondisi atau suatu keadaan gitu. Sedangkan dokter itu adalah profesi. Jadi suatu keadaan gitu kan, keadaan. Kemudian profesi gitu. Nah, artinya dokter titik gitu. Artinya di isi dalam tertawa itu ada profesi yang bikin orang ketawa, gitu kan? Sedangkan di sini kira-kira dokter ini tujuannya untuk apa gitu? Jadi maksud analogi kata di sini adalah tujuan keadaan gitu, tujuannya, gitu. Coba humoris badan enggak, humoris ini
Nggak ada hubungannya dengan profesi ya, salah. Humor, obat, ini bukan profesi ya gitu. Artinya di sini harusnya profesi gitu kan. Tertawa, humor, bukan. Coba lucu, rumah sakit. Lucu itu sebabnya gitu kan. Sebab rumah sakit itu tempat. Salah berarti ya. Jenaka, parah juga salah. Nah ini ya. Pelawak, sehat. Benar ya yang Elpa gitu jawabannya. Pelawak menyebabkan orang tertawa, sedangkan dokter menyebabkan orang sehat gitu. Atau gini, pelawak supaya tertawa gitu kan. Gitu, sedangkan dokter supaya sehat gitu ya. Oke. Jadi yang Elpa jawabannya. Pada saat sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 dalam rangka merumuskan dasar negara, setiap tokoh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno memiliki rumusan prinsip negara yang berbeda. Namun demikian, terdapat persamaan di antara ketiganya dalam mengungkapkan prinsip dasar negara, yaitu A. Memuat prinsip ketuhanan, B. Bercirikan prinsip kekeluargaan, C. Memiliki prinsip internasionalisme, D. Adanya prinsip gotong royong, E. Memiliki prinsip demokrasi. Oke, kita bahas 5 dasar negara berdasarkan ketiga tokoh ini ya, gitu. Nah, ini ya. Prinsip dasar negara menurut 3 tokoh. Gitu ya. Kita mulai dari Muhammad Yamin. Ada Nah, ini berdasarkan menurut Muhammad Yamin. Nah, sekarang kita bahas menurut Supomo. Kalau menurut Supomo, Nah, sekarang kita bahas menurut Soekarno. Oke. Nah, dari ketiga ini kan yang ditanyakan di soal adalah persamaan. Nah, ini ya, persamaan di antara ketiganya. Nah, coba lihat nih. Muhammad Yamin di sini menyebut ketuhanan, ya. Berarti sedangkan Soekarno menyebut ketuhanan yang Maha Esa, masuk ya. Gitu. Muhammad Yamin menyebut kebangsaan. Sedangkan Supomo tidak menyebut kebangsaan gitu kan. Kemanusiaan, Soekarno tidak menyebut kemanusiaan. Kerakyatan tidak menyebut. Keadilan di sini Supomo juga menyebut keadilan rakyat, benar ya. Nah, coba nih. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, coba lihat nih. Di sini ada keseimbangan lahir dan batin. Nah, lahir dan batin ini juga ada hubungannya dengan prinsip ketuhanan.
gitu. Artinya, memang Supomo sendiri tidak menyebutkan ketuhanan, tapi prinsip ketuhanannya ada di sini, ada di kata batin gitu ya. Oke, jadi harusnya jawabannya yang ini ya, memuat prinsip ketuhanan, yang alfa jawabannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.